Tari Pakarena yang berasal dari daerah Goa, Makassar merupakan tarian tradisional khas Sulawesi Selatan. Tarian Pakarena menggambarkan sifat perempuan Bugis yaitu sopan, setia, dan menghormati pria. Para penari bergerak cantik menggunakan kipas, baju bodo, sarung sutra, tokeng atau kalung, bangkara atau anting, karo-karo tedong atau gelang, silepe, ikat pinggang, kutu-kutu atau hiasan kepala, dan pinang goyang. Ada beberapa gerakan dalam tari Pakarena, yakni makbiring kasih, yaitu berjalan di tepi pantai, sitaklei, berpindah tempat, sonaya, bermimpi, acarameng, bercermin atau melihat diri ke dalam cermin. Dan gerakan berputar searah jarum jam menggambarkan siklus kehidupan manusia, sedangkan gerakan naik dan turun mencerminkan roda kehidupan manusia. Dengan iringan musik berupa gendang atau gentang, pui-pui, sia-sia, musik tari Pakarena terlihat kontradiktif dengan gerakan tarinya. Pemusik akan bermain dengan sangat kencang dan keras. Suara musik keras terlihat pada pemain gendang yang menghentakkan, sangat energik dan bersemangat. Secara sepintas, suara yang terdengar tidak ada kaitannya dengan tarian. Suara musik yang keras tersebut cerminan dari kaum pria masyarakat Sulawesi Selatan yang keras dan tegas. Tari Gadung Kasturi merupakan salah satu tari kreasi baru yang diciptakan pada tahun 2003 oleh seniman Bali Swasti Wijaya Bandem. Tarian ini terinspirasi dari keindahan bunga gadung kasturi. Gerakan-gerakan tarian mengekspresikan kelembutan dan keharuman bunga gadung kasturi. Jari tangan penari bergerak sesuai gerakan jari penari Bali yang lentik, menawan, dan eksotik. Sesekali penari memainkan selendang kain yang menempel di bagian pinggang. Para penari memakai kostum berwarna cerah dengan tujuan untuk menjiwai keindahan bunga gadung kasturi.
Tarian yang dibawakan oleh para penari itu mengekspresikan keindahan perasaannya lewat taburan gerak-gerik tari yang gemulai dan ekspresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam acara kesayangan kita, Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Tentunya bersama dengan saya Reza Rahmandani. Dan saya Atia Anindita. Senang sekali kita bertemu di acara spesial TVRI, media pemersatu bangsa yang pastinya mengangkat keberagaman budaya Indonesia. Mulai dari alat musik tradisional, Anda juga bisa melihat di sini ada makanan khas, ada tari-tarian dan juga yang lainnya. Yang pastinya keberagaman dari budaya Indonesia ini memang sangat beragam dan sangat luas, yang pastinya sangat menarik apabila kita bahas dengan tuntas. Nah, dalam episode Bunga Khatulistiwa kali ini kita akan membahas tentang paesan sebagai simbol tata rias pengantin adat dari Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya Makassar dan juga Provinsi Bali. Dan pemirsa, tadi di awal kita sudah menyaksikan dua tarian dari Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan dari Provinsi Bali. Kita ajak ngobrol dulu nih perwakilan dari masing-masing penarinya. Oke, kita mundur. Silakan Atia terlebih dahulu ditanya. Boleh timnya ya dari Makassar. Silakan. Betul sekali. Halo, sayang, namanya siapa? Nama aku Zara. Oke, namanya Zara ya. Zara, sudah berapa lama kamu menjadi penari? Udah dari SD belajarnya, iya. Dari SD, berarti kira-kira berapa tahun tuh sayang? Udah 10 tahun ada kayaknya. 10 tahun, oke. Nah, kamu untuk tarian ini sudah belajarnya berapa lama? Udah 5 tahun udah ada. 5 tahun, luar biasa sekali. Dan seberapa sering tarian ini kamu tarikan gitu, dan biasanya di acara seperti apa sih? Sering tariannya karena ini merupakan tarian khas Sulawesi Selatan. Jadi kalau ada event-event itu, ini tarian yang paling sering ditarikan. Biasanya itu ditarikan di upacara-upacara adat, terus event-event kebudayaan. Nah, di kawinan juga biasa di wedding-wedding. Ya. Menarik sekali. Jadi memang dari usia muda sekali, belia sekali sudah mulai belajar menari ya. Kenapa kamu mau jadi penari? Karena dari kecil udah diarahkan ikut sanggar. Nah, jadi hobi juga. Selain itu juga senang banget pakai pakaian baju daerah. Jadi hobi. Patut dicontoh Zahra yang seperti ini ya. Luar biasa ya. Saya tunggu generasi selanjutnya juga harus mencontoh Zahra dan teman-temannya. Betul sekali. Sekarang kita beralih ke teman-teman dari Bali nih. Tadi tariannya adalah Gadung Kasturi, betul ya? Oke, sebelum saya tanyakan namanya siapa dulu? Nama saya Daisy Salsabila. Daisy Salsabila. Daisy, kalau tarian Gadung Kasturi ini biasanya dibawakan dalam acara apa saja sih? Biasanya tarian ini itu ada di acara hiburan dan juga acara keagamaan. Jadi bisa hiburan maupun acara keagamaan ya. Tapi kalau kamu sendiri sudah berapa lama untuk belajar menari ini? Kalau saya sendiri sudah belajar tari sekitar 15 tahun dari umur 10 tahun. Dan untuk tarian ini biasanya dipelajari itu
sekitar 3 sampai 6 bulan secara keseluruhan dari awal pengenalan, detailing sampai juga penghafalan geraknya. Artinya memang sejak usia dini juga tadi Atia ya, sejak usia 10 Betul. tahun, sekarang sudah menginjak 15 tahun. Kalau tarian ya, ada orang biasanya suka tari modern, tapi kamu lebih cenderung untuk tarian daerah. Apa alasannya? Karena menurut saya tari daerah itu memiliki nilai jual yang lebih baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oh, artinya memang ya kalau yang sifatnya seperti modern dance itu semua orang bisa pelajari dengan mudah. Tapi kalau daerah itu butuh skill begitu ya. Luar biasa sekali. Dan pemirsa nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai hiasan terutama nanti di segmen-segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bunga Khatulistiwa Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Tari Pak Dupa adalah tarian tradisional suku Bugis Makassar yang berfungsi sebagai tari selamat datang yang menggambarkan rasa gembira dan sukacita atas kedatangan tamu. Biasanya dimainkan oleh 3 sampai 9 penari wanita. Tari Pak Dupa yang kini sering ditampilkan dalam acara kesenian dan budaya tersebut memiliki gerakan khas, yakni gerakan menabur beras sebagai tanda penghormatan kepada tamu dan penolak bala. Para penari biasanya menggunakan beberapa properti seperti bosara, piring khas suku Bugis yang berisi dupa berupa beras atau bunga. Tarian ini menjadi media untuk mempererat tali persaudaraan antar komunitas, sekaligus memperkenalkan dan melestarikan budaya tradisional Sulawesi Selatan.
biasa penampilan yang sangat indah tari padupa dari suku Bugis. Dan pemirsa, setiap suku bangsa memiliki adat pernikahan masing-masing yang mencerminkan budaya dari daerah tersebut. Ciri khas budaya terlihat baik dari tata cara busana pengantin dan tata rias pengantin. Dan salah satu tata rias pengantin yang memiliki ciri khas adalah tata rias pengantin Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai dadasa. Nah, untuk tahu lebih lengkap tentang tata rias paes atau tata rias pengantin Sulawesi Selatan, kami telah memiliki 2 orang narasumber dan kami persilakan untuk maju. Bapak Safiullah atau Pak Pilu sebagai seorang budayawan dan juga Ibu Ririn Hardianti pelaku seni. Silakan Bapak dan Ibu untuk mendampingi kami untuk melihat dan juga menjelaskan apa sih atribut yang menempel pada kedua pengantin ini. Silakan Ibu, di sebelah saya, Bapak boleh di sebelah Reza di sana. Oke, selamat datang Bapak Ibu. Terima kasih. Sebelumnya mungkin sebelum kita masuk ke tata riasnya, boleh nggak Ibu dari atas sampai bawah ini apa saja nama atribut pengantin dari suku Bugis? Silakan Bu. Saya mulai dari kepala ya. Ya. Dari kepala ini sang pengantin memakai bando yang namanya saloko pinanggoyang. Saloko pinanggoyang ini menyerupai seperti bentuk burung merak, ya. Dan di depan ini memakai kutu-kutu sebagai pelengkap bandonya atau mahkotanya sang pengantin. Dan di belakang sini ada namanya sanggul simpolotepong. Simpolotepong ini berputar sedikit ya. Hadap samping. Di belakang sini ada namanya sanggul simpolotepong. Ini adalah penyempurna dari mahkota pada adat Makassar, ya. Lalu ada namanya anting atau disebut giwang, dan ada namanya kalung atau Makassar disebutnya rante. Juga memakai selempang. Lalu bajunya ini memakai baju bodo, namanya baju bodo. Iya, dia terbuat dari kain sutra. Oh baik. Iya. Lalu memakai sima dan juga memakai gelang yang disebut ponto. Ini sima untuk yang bagian lengan ya. Lalu untuk bawahannya memakai sarung yang disebut sarung lipak sabe. Yang terbuat juga dari kain sutra. Ya. Mewah sekali ya Reza. Untuk pengantin laki-laki tidak sama boleh. Ibu juga boleh dijelaskan? Oke, silakan. Atau sama Bapak, sama Ibu yang jelaskan? Iya. Boleh, silakan. Untuk yang Untuk pria? pengantin pria, untuk di bagian kepala itu memakai namanya sigara. Sigara ini melambangkan kejantanan sang pengantin. Ya, ini sigara ya bagian kepala. Lalu memakai selempang juga. Kalungnya disebut rante dan memakai kolara, kalung panjang. Oh, untuk saat ini memakai gelang juga. Dan memakai badi ya. Badi ini melambangkan keberanian dan kekuatan sang pengantin pria. Oke, kejantanan juga Iya, ya Bu kejantanan. ya? Oke. Lalu sarungnya juga memakai sarung lipas sabe yang terbuat dari kain sutra. Seperti itu. Oke, kalau saya boleh tanya Ibu, ini sebelah kiri dan sebelah kanan ini berbeda, itu ada maknanya kah Bu untuk hiasannya ini? Mungkin Pak Pilu bisa Boleh, Pak Pilu bisa menjawab atau Ibu? Bagian kepalanya Bagian mungkin Reza. kepalanya. Oh kan ini kanan. sebagai pelengkap saja. Oh jadi Oke. tidak ada arti khusus Iya, perbedaan arti itu khusus ya? ya. Oke, Terima menarik. kasih Bu ya. Dan sekarang kita masuk nih Reza ke intinya. Jadi ciri khas tata rias pengantin Bugis Makassar terletak pada hiasan hitam di dahi yang disebut dadasa. Ya bisa Anda lihat di sini pemirsa. Dan Ibu silakan ceritakan bagaimana dasar membentuk dadasa untuk wajah calon pengantin. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk pembuatan atau gambar pola pada riasan pengantin adat Makassar ini harus menentukan 3 titik awal dulu dari tengah, samping kanan dan kiri. Lalu dihubungkan dengan membentuk setengah lingkaran sampai membentuk
seperti bunga teratai. Oh, Iya, yang baik. diyakini orang Makassar meyakini bunga teratai ini dipercaya sebagai bunga kesucian yang kaya akan kegunaan seperti itu. Luar biasa sekali. Kalau misalnya tadi Ibu sempat sebutkan ada menentukan titik-titik seperti itu ya Bu ya. Kalau patokan garisnya ada nggak Ibu? Atau mungkin dia harus berapa senti mungkin jaraknya dari alis iya. dan lain sebagainya? Ya, itu ada. Seperti kita harus mengukur dari jari ya, 3 Oke. jari. Dari alis kita harus mengukurnya dari 3 jari, lalu menentukan titik awal di tengah. Seperti itu. Oke, Oke, berarti baik. bisa disamarkan ya bentuk Iya. wajah. Karena kan memang bentuk wajah atau rambut itu berbeda-beda setiap orang. Ada yang sedikit ke belakang, ada yang maju. Nah itu untuk menyempurnakan itu ya ini Bu ya? untuk menyamarkan juga rambut-rambut halus sang Iya. pengantin wanita. Oh Oke. gitu. Nah kabarnya nih Reza, mau bertanya sama Pak Pilu ya Pak. Jadi benarkah riasan ini akan membuat pengantin tampil lebih anggun dan lebih cantik? Dan apakah ada sesuatu atau sebuah tradisi yang harus dilakukan seperti membaca mantra terlebih dahulu atau gimana gitu? Ya, betul sekali. Tradisinya adalah sebelum memasang dadasa, biasanya Indo Boting atau Andro Boting di Makassar itu akan membacakan mantra. Mantra-mantra itu permohonan doa-doa agar tujuan daripada dadasa ini tercapai. Misalnya perempuannya bisa lebih tampak anggun dan mempesona, yang kalau orang Bugis Memancarkan. menyebutnya melebi, dan juga wajahnya lebih tampak bercahaya atau makre, kira-kira begitu. Seperti Jadi apa ada mantranya. Coba. Bisa Mantranya dicontohkan itu- mungkin Pak mantranya seperti Mantranya apa? seperti apa? Mantranya sih agak panjang, tapi biasanya Sepotong gabungan aja, antara bahasa Bugis dan sudah ada pengaruh Islam. Oke. Biasanya dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak pati poleri Mekah, minyak pati. Cahaya baitullah, kusapui rupana ipania, dan seterusnya. Gitu ya. Tapi kalau boleh tahu Pak, mantra itu disebutkan atau dibacakan oleh yang meriaskah atau dari keluarga kah atau ada orang khusus yang boleh untuk membacakan Membacakan mantra mantra. tersebut? Yang Biasa. merias, dan dia orang khusus. Dan Merias kalau ya? di Bugis, kalau zaman dulu tuh yang merias itu sekaligus membaca mantra disebut Indo Boting. Kalau di Makassar Andro Boting, dan itu bukan hanya pandai merias, dia juga mengerti tradisi adat budaya Bugis Makassar. Oke, menjaga adat istiadatnya tadi itu itulah ya. penjaga adat istiadat. Berarti mantranya juga kalau ada orang yang ingin menjadi perias itu perlu mempelajari juga begitu ya Pak Iya, ya? itulah disayangkan sekali perias-perias sekarang sudah lupa yang begitu-begitu. Mestinya banyak belajar tentang itu untuk diangkat lagi begitu. Karena itu adalah semacam salah Pakem satu kali ya, Pak, ya? identitas lah begitu Iya. ya yang harus dipertahankan. Betul. Gitu. Baik, dan kabarnya nih Reza walaupun sama-sama dari Sulawesi Selatan, tetap saja untuk suku Bugis dan suku Makassar ini punya perbedaan dari dadasanya ya Bu ya. Seperti apa perbedaannya Bu? Baik, untuk dadasa Makassar dan suku Bugis itu berbeda. Dari titik awalnya dia kalau Makassar dia titiknya ada 3 ya. Kalau untuk Bugis dia hanya 2. Oh Dan baik. untuk Bugis dia ada garis-garis di depan sini, ya, depan dahi. Yang kita lihat sekarang ini berarti dari Untuk di Makassar ini. Oh, ini ada Makassar. adat Makassar. Oke. Kalau adat Makassar 3 titik runcing. Nah, adakah filosofi di Oh, balik itu? Iya. Jadi dadasa ini berarti kedewasaan. Jadi sang pengantin sudah siap untuk melepas masa lajangnya untuk berumah tangga. Lalu adapun warnanya hitam. Warnanya hitam menyerupai warna Ka'bah. Oh, Iya. memang Kenapa diletakkan di kening atau di dahi? Karena dahi itu anggota tubuh yang paling rendah untuk sujud. Oh, Iya, baik. seperti itu. Jadi Warna supaya hitam dekat dengan sang agar pencipta riang. gitu ya, Iya, Bu ya. sebenar. Kalau misalkan ini berarti tadi dinamakan baju bodo tadi Bu ya. Itu benarkah ada menyimpan makna simbolis melambangkan status sosial, mungkin usia atau martabat pemakainya atau seperti apa Ibu? Iya, benar. Ini kalau untuk warna itu warna baju hijau yang dipakai pengantin ini yang ditampilkan
menyiratkan warna stasiun sosial yang kaum bangsawan. Warna hijau Iya, itu. warna hijau. Oke. Kalau ada juga yang warna lain menyimbolkan makna yang berbeda juga. Oke, tapi kalau bukan bangsawan dia mau pakai warna hijau nanti ada konsekuensinya. Seperti aku. Seperti Atia kan dia bukan bangsawan ya Itu kebetulan. zaman dulu ya. Oke. Seiring Kan udah berkembangnya ada zaman juga orang ya biasa yang sudah pakai baju bisa hijau. dikenakan untuk siapa saja. Boleh, seperti untuk itu. estetika sudah boleh ya Bu ya. Betul. Oke, satu lagi boleh ya Reza sebelum kita ke kombrek. Kalau warna hitamnya sendiri ini terbuat dari apa Bu? Ada perbedaan nggak dari yang zaman dulu sampai Iya. sekarang? Silakan. Zaman dulu itu dadasa dibuat dari kemiri yang dihaluskan. Tapi zamannya seiring berkembangnya zaman itu dia sudah menggunakan pidi atau yang dari getah gitu, terus atau dipakai memakai eyeliner. Oh. Bisa juga memakai eyeliner. Supaya lebih cepat. Biar Oke, praktis lebih ya. praktis. Iya, lebih praktis. Itu hanya karena perbedaan zaman ya, karena mungkin zaman dulu kan belum ditemukan. Iya, Tapi benar. kalau Belum ada sekarang- eyeliner mungkin Yes, ya. tapi kalau secara esensi nggak ada beda ya Ibu ya, artinya sama aja ya. Sama aja. Oke, baik kalau begitu. Ini menarik sekali dan tentunya kami akan membahas lebih lanjut lagi, namun nanti kita akan membahas mengenai dari daerah Provinsi Bali. Tetap bersama kami di Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Terima kasih Bapak, Ibu. Sama-sama. Tari Olek Tamu Lilingan adalah tari kreasi yang berasal dari Bali. Tarian ini diciptakan pada tahun 1952 oleh I. Mario atau I. Ketut Maria atas permintaan John Coase, seorang diplomat Amerika. Tari Olek Tamu Lilingan merupakan tarian berpasangan yang menggambarkan dua ekor kumbang yang bermain dan saling jatuh cinta. Ciri khas gerakan tari Olek Tamu Lilingan yaitu menirukan gerakan sepasang kumbang yang sedang bermain dan bermesra-mesraan untuk mencari sari bunga. Tarian ini memiliki beberapa ciri khas lain, yakni
Kostum dan tata rias menggunakan warna emas dan merah muda untuk menyerupai kumbang. Jenis kostum yang digunakan oleh penari putri terdiri dari kamen, sabuk, oncer, ampok-ampok, tutup dada, badong lanying, gelang kane, gelungan olek, dan bunga mas. Penari putra mengenakan kostum yang terdiri dari kamen, sabuk, ampok-ampok, tutup dada, badong bundar, gelang kane, dan udeng. Musik yang mengiringi adalah musik gamelan gong kebiar yang berlaras pelok. Gerakannya menggambarkan keluasan penari perempuan dan kegagahan penari laki-laki. Penampilan yang sangat luar biasa sekali Rezara dari Provinsi Bali. Betul, dengan nama tarian adalah tari Oleg Tamu Lilingan. Yes, Atia, ini bisa Ya, kita Reza. lihat sebelum kita panggilkan narasumber. Secara mata awam melihatnya ini sangat mewah sekali juga. Betul ya. sekali. Hiasannya juga sangat spektakuler kalau kita lihat Atia ya. Cantik dan ganteng-ganteng. Betul sekali. Kamu Nah, maksudnya ganteng-ganteng dua. oh iya benar Iya, ya, kan? kalau yang ini kan cantik. Cantik, Oh iya benar sekali ya. Makasih tumben aku dibilang ganteng. Iya kan? Dan kita akan lanjutkan obrolan tentang paes pada riasan pengantin adat Bali. Dan telah hadir di studio 2 narasumber. Dan silakan untuk masuk kepada Ibu Ni Nengah Arsini dan juga Bapak I Nengah Sudiar Dika. Oke, silakan Silakan, Ibu Bapak, Nengah Ibu. dan Bapak Dika untuk masuk dan menjelaskan kepada pemirsa semua apa makna-makna yang dimiliki di pakaian ini. Silakan. Selamat datang Ibu Bapak, silakan. Baik, Oke. sebelum kita masuk ke pembahasannya mungkin Ibu Nengah izin boleh dari atas sampai bawah ini apa saja yang digunakan oleh sang pengantin. Baik, terima kasih. Saya akan paparkan sedikit tentang tatanan busana adat Bali. Adapun tatanan busana adat Bali itu sebetulnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang biasa disebut dengan triangge. Yaitu dari leher ke atas itu Dewa Angge, kemudian dari leher ke pusar Manusa Angge, dan dari pusar sampai ke ujung kaki itu Bute Angge. Kemudian pada kesempatan ini saya akan paparkan tentang busana pengantin Payas Agung. Baik, pada Payas Agung ini ada beberapa atribut ya seperti ini yang hiasan yang berbentuk berwarna gold itu melambangkan keagungan ya pastinya. Kemudian ada petitis, srinate, semi, kemudian badong, simping, gelang kane, gelang naga satru, pending seperti itu. Tidak luput songket. Songket ini juga setiap daerah di Bali itu mempunyai keragaman tentang songket ya. Gimana Mbak? Oke, itu ya. Kalau untuk yang prianya sekarang, laki-lakinya, Ibu. Pak Dika silakan. Pak Dika silakan Pak. Namanya berbeda atau sama untuk hiasan kepala dan lain sebagainya? Pada dasarnya
bagian tadi, triangle tadi itu tetap berlaku. Ya, tetap berlaku. Baik pakaian madya, agung maupun niste itu tetap berlaku. Nah, ini kita jelaskan dari atas bisa menggunakan destar, ya destar seperti kita ini, ya. Terus ini namanya ketu, ya. Kalau gelung agung biasanya ketu dipakainya, destar juga nggak apa-apa. Nah di destar ini penuh dengan makna gitu. Nah kenapa ini lebih tinggi, di sini lebih rendah? Ini bermakna ruo binede. Terus kenapa diikat di tengah? Itu pemusatan pikiran. Kenapa ada ujung ke kiri? Ujung ke atas? Itu tandanya kita mengabdi kepada Tuhan, menghormati beliau. Nah, terus ke bawah di sini ada baju, terus di sini ada pengikat. Ya, pengikat ini fungsinya atau maknanya adalah murat serira. Jadi mengendalikan diri. Ya, mengendalikan diri biar tidak semua unek-unek atau kekesalannya dikeluarkan. Nah itu, makanya di sini diikat. Terus di sini ada kancut. Nah ini kancut. Kancut ini sampai ke tanah. Ya, itu filosofinya apa? Filosofinya menghormati Ibu Pertiwi. Ya. Di sisi lain juga melambangkan kejantanan. Ya, kejantanan. Makanya kalau ke pura atau untuk persembahyangan itu ditutup pakai saput namanya. Jangan terlalu diperlihatkan kejantanannya. Jadi filosofinya seperti itu. Ya, ditutup seperti itu. Lalu memegang ini keris. Nah, keris ini juga lambang kejantanan. Ya. Dan lambang dari Purusa Perdana. Karena keris ini ada tutupnya dan ada kerisnya di dalamnya. Ada kerisnya dan penutupnya ya. Lingga Yoni. Baik, luar biasa, luar keren biasa. Ya. Penuh filosofi ya. Ya. Tapi kalau kita tadi sedikit ya, ini kan tentang tata rias, sekarang kita masuk ke tata rias pengantinnya. Tadi aku lihat ada sedikit berbeda dengan yang dari Makassar untuk paesnya. Tadi apa Srinate namanya ya Bu ya? Betul. Boleh dijelaskan perbedaan atau yang membuat spesial dari Srinate ini apa? Yang membuat spesial dari Payas Agung ini harus ada Srinate dan petitis pastinya ya. Srinate ini kalau di tatanan busana adat Bali ini dibentuk menyerupai alur rambut. Jadi tidak terlalu dibikin pakem yang berbeda dari lekuk rambut. Jadi mengikuti alur rambut, kemudian diseimbangkan. Jadi dibentuk dahi itu seimbang karena tidak ada bentuk wajah seseorang itu yang simetris, pasti asimetris. Jadi bagaimana caranya biar menyerupai simetris seperti itu. Oh baik. Nah kalau payesnya sendiri Bu, ada payes agung dan katanya ada payes-payes yang lain ya dari cara tata riasnya sendiri. Apa saja Bu payes-payes yang ada di Bali? Baik, tatanan busana Bali itu ada payas agung, payas madya, dan payas alit atau kaniste. Ini termasuk tatanan busana payas agung. Kalau payas madya, atribut yang seperti ini tidak ada. Cuma badong, simping itu tidak ada, petitis tidak ada. Tapi atribut bunga yang emas ini ada. Kemudian kalau payas agung itu di belakangnya memakai Garuda Munkur, terus bunga yang seperti ini semua ada arti, bunga merah, bunga merah melambangkan kamebang namanya, kemudian bunga cempaka kuning, putih dan sandat itu melambangkan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Nah itu pemakaiannya payas agung dipakai untuk acara seperti apa, payas madya seperti apa? Baik. Acaranya gimana? Apakah untuk pernikahan semua atau gimana Ibu? Kalau di Bali ataupun di sini juga sekarang payas agung tuh bisa dipakai untuk pernikahan udah pasti. Kemudian untuk acara mepandes atau potong gigi ya. Potong gigi. Kemudian kalau payas kaniste atau alit seperti yang saya kenakan ini. Biasanya dipakai untuk upacara adat seperti itu. Ke undangan, ke pura gitu. Kalau misalnya ke pura pakai payas agung? Apakah kena sanksi Ibu? Sebetulnya sih tidak ada yang mengenakan sanksi ya, cuman kayaknya nggak lazim ya. Lebih ke ribet kali ya Atia ya kalau seperti ini ke pura ya. Gitu, tapi kalau misalnya kita lihat perhiasan atau aksesoris yang digunakan Pak Dika, ada nggak hal yang wajib ada
dan ada hal yang tidak boleh ditambahkan mungkin karena beberapa orang tuh ini modernisasi, kita tambahin aksesoris tapi malah itu menyalahi pakemnya. Ada nggak sebetulnya Pak? Terima kasih. Sebetulnya kalau untuk tata rias busana Bali ya, karena perkembangan zaman sangat pesat sebetulnya. Dan di Bali itu sangat dikenal pengembangan seni itu luar biasa. Betul. Tetapi garis merahnya tetap. Ya, mau berkembang kayak manapun, orang melihat oh ini Bali. Dengan cepat orang bisa melihat itu Bali. Karena garis merahnya jelas. Misalnya kayak bunga seperti ini. Ini biasa setinggi apapun boleh. Ya. Bebas Tapi ya, tidak ada patokan tertentu ya? Oke. Itu nanti disesuaikan dengan bentuk muka. Oke. Ya, bentuk muka dan tinggi tubuh. Torso. Ya. Torsonya. Ya. Tatanan payas agung ini tidak boleh melebihi torso dari sini Iya. ke sini. Iya. Tidak boleh terlalu tinggi, aturannya seperti itu. Oke, Oh. oke. Terus Tidak kalau boleh agung, melewati torso karena kebetulan ini pendek ya torsonya pengantinnya, jadi ini tidak boleh juga terlalu tinggi. Jadi jangan sampai lebih tinggi kepala daripada badan. keseimbangan di sini. Keseimbangan Ya. tadi itu ya. Nah mungkin Terus Bu Nengah nih Bu, untuk yang zaman sekarang sudah banyak dimodifikasi, apakah ada yang melewati pakem seperti apa Bu? karena Ibu kan memang betul-betul perias juga ya, Betul. profesional. Betul, saya memang perias. Pasti menemukan hal-hal di luar sana mungkin Iya. teman-teman perias junior nih ya yang belum mempelajari tentang pakem-pakemnya pernah menemukan nggak Bu yang kayaknya dibikin lebih indah malah salah Rambutnya sebetulnya. kah Ya, atau betul. bunganya kah? Jadi gitu. mohon maaf ya untuk teman-teman yang perias yang kadang-kadang oh ini ada klien Bali saya ambil nggak apa-apa, tapi terkadang penempatan aksesoris itu salah. Contoh kalau dalam tatanan busana payas agung Bali itu tidak boleh sama sekali memakai bunga selain bunga ini. Selain bunga ini ya, cempaka, sandat, namanya kenanga, terus mawar. Tidak boleh ada seperti bunga melati. Kadang saya lihat, saya perhatikan beberapa perias pengantin Bali di Jabodetabek ini masih memakai bunga melati. Itu tidak ada dalam pakem tata rias pengantin Bali. Kemudian, boleh ya. iya baik. Kemudian tatanan rambut. Tatanan rambut pun tidak ada pakem di Bali, dibawa ke depan rambut yang kalau di Bali namanya pusung gonjer itu untuk remaja. Kemudian yang saya kenakan ini karena saya sudah menikah namanya pusung tagel. Jadi semua ada aturan-aturan. Kemudian satu lagi saya pengen menghimbau bagi rekan-rekan yang memang pengen menggunakan busana Bali pada saat menikah misalnya. Bagi yang hijab, boleh memakai busana adat Bali, sangat boleh. Kami pun senang dipakai budaya kami, tapi tolong jangan sampai menggunakan petitis, serinate, gerudo mungkur. Jadi boleh mau setinggi apapun boleh, tapi tidak menggunakan atribut itu. Jadi bukan berarti tinggi itu dinamakan payas agung, tidak. Gitu. Oke, Luar ini masukan yang biasa. sangat luar biasa dan mungkin pastinya ini menambah wawasan ke semua pemirsa ya. Iya. Betul. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir di sini untuk juga membagi wawasannya mengenai budaya Bali. Dan pastinya pemirsa kita masih ada satu persembahan lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bunga Katulistiwa. Ragam seni dan budaya Indonesia.
Inilah tarian kolaborasi. Dari Bugis Makassar muncul tarian Pakarena, tari yang lembut gemulai dan memancarkan keanggunan sekaligus kecantikan wanita Bugis. Sementara dari Bali muncul dua tarian, yakni Gadung Kasturi dan Olek Tamu Lilingan. Dua tari dinamis ini sesungguhnya menampilkan gerak dan bunyi gamelan yang berbeda, namun tetap terdengar laras ketika disatukan. Ini sekaligus menggambarkan Indonesia sebagai negara majemuk dengan banyak perbedaan seperti bahasa, ragam suku, dan agama, namun tetap memunculkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial masyarakat. Ya pemirsa, kita sudah berada di penghujung program Bunga Khatulistiwa dengan episode Paesan sebagai simbol tata rias pengantin adat. Dan sekarang kita lihat terlebih dahulu apa persamaan dan juga perbedaan dari Paesan pengantin adat Sulawesi Selatan dan juga Bali. Dan untuk persamaannya adalah sama-sama berwarna hitam, menyerupai warna rambut dan menutupi dahi. Dan juga bahan dasar dari zaman dahulu sama-sama menggunakan malam atau pidih. Lalu pada zaman dahulu sama-sama memiliki aksesoris pelengkap berwarna emas yang melambangkan kemewahan dan keagungan. Dan juga sama-sama memiliki makna untuk memberikan aura positif pada pengantin. Sedangkan untuk perbedaannya, di Makassar bernama Dadasa dan di Bali namanya adalah Sri Nate. Di Makassar berbentuk spesial khusus, sedangkan di Bali Sri Nate bentuknya tidak terlalu menonjol, lebih menyesuaikan bentuk garis rambut dengan sedikit lengkungan tambahan di kanan dan kiri dahi. Ya. Dan pemirsa, Indonesia memiliki ragam seni dan budaya yang sangat menarik untuk kita pelajari. Kami harap apa yang kami persembahkan hari ini bisa menambah informasi dan juga ilmu pengetahuan bagi Anda yang sedang menyaksikan. Dan pasti kami ucapkan terima kasih untuk semua narasumber, pengisi acara, dan juga terima kasih pasti untuk Anda penonton setia TVRI Media Pemersatu Bangsa. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya di Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia.